Oke, Rilly Gobel yang saya dengar kan menurut informasi redaksi Ombo ya kan, Ombo Elia Balinggo. Rilly Gobel sekarang sudah mendirikan sebuah institut Ya, yang diberikan kalau tidak salah namanya Rigo Institute. Rigo Institute. Nah, Rigo Institute ini tujuannya apa? Apa programnya? Iya. Jadi semangat menghadirkan lembaga Rigo Institute itu pertama ada keprihatinan terhadap persoalan inisiatif dan partisipatif. Ada dua berarti. Ya, ada dua. Inisiatif, Dan partisipasi. partisipatif. Nah, yang inisiatif yang diambil itu apa? Jadi begini, Maksudnya inisiatif dari institut atau apa ini? tidak. Institut ini hanya menjadi jembatan untuk memaksimalkan inisiatif dan partisipatif itu penting, harus hadir di personality publik. Oh, masyarakat maksudnya. Ya, masyarakat, ya begitu. Nah, kita bisa melihat salah satu contoh apa? Kita contohkan saja ya. Masyarakat itu punya daya, punya karsa, punya akal secara personal, dan itu adalah titahnya sebagai manusia. Nah, ini tidak tergantahkan atau tidak hadir ketika misalnya ada program pemerintah di salah satu sektor yang ditujukan kepada publik itu, ya pemerintah punya niat baik bahwa pembangunan itu ditujukan kepada masyarakat itu. Pembangunan karsa tadi ini? Tidak. Karsa utama? Oh, bukan. Karsa utama itu tokoh. Karsa juga itu adalah buah dari inisiatif. Oh iya, oleh Dayang punya. Oleh Dayang punya, tapi di bidang kepentingan. Nah, ada program pemerintah yang sesungguhnya ketika pemerintah hadirkan di tengah publik, publik harus punya inisiatif merawat. Publik berinisiatif untuk menjaga kelestarian dari pembangunan itu. Nah, ini belum masif hadir di publik. Nah, kita coba lihat apakah kesalahan publik atau kesalahan kita atau kesalahan pemerintah misalnya ketika menghadirkan pembangunan di sana itu tidak ikut sertakan masyarakat di situ sebagai pemilik daripada pembangunan itu, sehingga inisiatif malah melihara, merawat hasil-hasil pembangunan itu sangatlah sulit kita kita dapatkan. Maksudnya Rigo Institute ini mendorong masyarakat. Ya, hadirnya lembaga institut ini coba kita kampanyekan, kita sampaikan ke publik bahwa harus kita punya inisiatif. Kita punya potensi untuk berinisiatif. Nah, kalau contoh-contoh itu sulit dilakukan oleh masyarakat karena mungkin juga harus kita dalami, tidak sepenuhnya kesalahan masyarakat, harus kita dalami kenapa mereka tidak berinisiatif untuk melihara. Kalau tidak berpartisipatif, kita harus koreksi diri. Kita harus betul-betul secara total bahwa ternyata daya karsa yang dimiliki oleh publik itu kita belum kita gerakan belum maksimal. Belum kita gerakan. Nah, ini tidak bisa digerakkan oleh pemerintah semata. Harus ada lembaga yang konsep untuk bisa menghadirkan semangat itu di hadapan publik. Dalam hal ini lembaga independen. Ya, lembaga independen. Tanpa ada intervensi. Tanpa ada intervensi dari birokrasi, dari pemerintah apapun. Mereka berinisiatif untuk menggerakkan daya inisiatif masyarakat untuk mencintai, memelihara, merawat bahwa pembangunan dari pemerintah ini adalah untuk Anda, bukan untuk siapa-siapa. Sehingga tidak akan berulang pembangunan yang sama di situ, hanya habiskan anggaran dan sebagainya, tapi masyarakat tetap sama, tidak memanfaatkan hasil pembangunan. Nah, maksudnya Rigo Institute ini sekarang melihat banyak justru yang merugikan anggaran maksudnya pembangunan ini. Ya, boleh jadi. Boleh jadi. Kita bisa coba kita lihat. Misalnya pembuatan salah satu contoh mendorong daya inisiatif melalui karsa masyarakat itu yang didorong oleh Rigo Institute. Ini contoh misalnya pembangunan. Misalnya ada anggaran, kemudian dilakukan pembangunan. Nah, apa yang didorong inisiatif masyarakat? Ya, ikut mencintai, ikut memiliki hasil pembangunan itu sehingga mereka ingin merawat. Artinya kalau nilai manfaat pembangunan masyarakat itu kita sampaikan kepada publik. Jadi agar publik itu merasa punya, ternyata ini adalah punya kita, bukan punya siapa-siapa, dan banyak manfaatnya. Sehingga publik artinya dengan inisiatifnya dia mampu merawat, mau merawat. Karena itu untuk kita. Apa yang dibangun oleh pemerintah, berdasarkan eksekutif pemerintah, begitu. Iya kan? Itu yang dimaksud. Contoh misalnya di sektor pariwisata.
peternakan misalnya. Atau peternakan misalnya, peternak ayam seperti ini. Nah, ini kan sebetulnya hadir dari inisiatif masyarakat, dari Abadigo sendiri gitu. Nah, contoh misalnya begini, kalau ini kan dari secara pribadi. Nah, ya. contoh misalnya kan ada bantuan-bantuan ternak misalnya dari pemerintah. Ya. Nah, yang kebanyakan kan misalnya ada kelompok masyarakat yang kan cuma bantuan. Jadi, biar tidak mau tidak merawat tidak apa-apa. Ini yang didorong. Ya, ini yang kita coba sampaikan ke publik, kita coba berbicara kepada publik. Ketika kemudian ada bantuan pemerintah seperti kandang ayam seperti ini, kita harus sampaikan ke publik bahwa kalau ini dikelola dengan baik, ya ini dirawat dengan baik, maka nilai manfaatnya itu kepada publik itu. Dan bantuan pemerintah akan melihat lagi ini perlu lagi diinjeksi lagi, lebih di upgrade atau ditingkatkan lagi nilai bantuannya agar masyarakat itu apa yang menjadi kesulitan masyarakat di persoalan anggaran, di persoalan biaya itu tertanggulangi. Maksudnya supaya dia nampak tepat sasarannya. Ya, tepat sasaran. Dan dia kemudian mencintai masyarakat yang dapat bantuan itu dia justru jadi menjadi dan merawat bantuan. Saya kira merawat hasil pemerintah itu. Karena mungkin dia yang didorong oleh Irigio Institute itu supaya masyarakat melihat ini justru manfaatnya luar biasa. Artinya dia boleh ya. Iya, dia boleh itu. Kan biasanya kan dia boleh kan dia boleh tak pengolah biar dilatih aja mau. Iya. Kan itu masyarakat biasa bilang kan apa tiba bantuan pemerintah habis kasan tidak apa-apa. Ini yang dibangun oleh Irigio Institute. Ini coba coba kita dorong bahwa bantuan pemerintah kepada publik ini semata-mata nilainya niatnya baik. Tetapi jadi tidak baik ketika kemudian masyarakat tidak respect terhadap bantuan itu. Pokoknya uti mau menghilangkan bantuan ulangi. Nah, kebiasaan padahal ini adalah modal yang dituntut oleh masyarakat. Ketika ada modal itu dikelola baik, makanya kembali nol lagi. Nah, ini tidak bisa semata-mata langsung kita serahkan kepada publik atau kepada pemerintah sendiri, tapi kita harus lembaga yang hadir kita satu untuk memberikan atau mengintervensi mindset, edukasi. Kita mengintervensi mindset mereka, dan itu tidak bisa diukur waktu 2-3 hari, itu secara terus-menerus kita lakukan sampai kemudian masyarakat mengatakan bahwa bantuan buat itu ngomong berotot tobang dan sebagainya, repot lagi dan sebagainya. Ketika ada bantuan kita kelola ini bisa kita kembangkan. Sama juga macam dalam bangunan-bangunan yang dibangun oleh pemerintah juga masyarakat didorong oleh Irigio Institute untuk mencintai bangunan itu, merawat dan menjaga kenyamanan. Tapi bangunan itu tidak boleh jadi tempat bercinta, itu hanya dicintai bangunannya. Nah, kalau pohon cinta kan itu tidak bisa dibuat apa lagi, sudah tempat. Tapi itu pohon cinta tempat itu wisata. Ada historinya kira-kira. Iya. Itu kan itu juga karsa inisiatif dari Pak Sisa, dari pemerintah dan masyarakat. Pak Sisa menghadirkan pembangunan, contoh ya, menghadirkan pembangunan Sehari orang pe. Betul. Mantan ketua alumni UG. Luar biasa ya kan? Luar biasa beliau. Betul. Sangat inspiratif. Beliau kemudian contoh ya, membangun bangunan itu sudah ada historinya lokasi itu. Lalu kemudian beliau intervensi dengan pembangunan yang rapi, ya. Nah, masyarakat di situ harus kemudian ikut menikmati dan mencintai. Ya, itu yang akan dimotori langsung oleh didorong oleh Irigio Institute. Berkampanye terus. Ya, inisiatif. Rasa. Karsa tadi kan? Karsa inisiatif, kemudian yang kedua apa tadi? Partisipatif. Ya. Nah, kalau kemudian inisiatif itu sudah ada, rasa mencintai itu ada, rasa merawat itu ada, hasil kita dapatkan dari pihak ketiga, dari pihak lain, maka sudah pasti karena itu adalah akan ada sumber pendapatan kita di sana, maka kita berpartisipasi secara aktif tanpa disuruh oleh pemerintah, kita yang merawat itu, kita membersihkan itu, agar itu tetap tampak baik dan kita nyaman dan aman untuk melakukan usaha. Ya, jadi partisipasi itu yang misalnya mendorong inisiatif dan partisipasi dari masyarakat. Ya, dua hal ini harus bergandengan. Kalau hanya inisiatif lalu tidak berpartisipatif, ini mau 500 cerita. Inisiatif itu kan bahwa delo contoh misalnya delo apa guys dahai mau itu bangunan dahai mau. Tapi tidak ada gerakan. Jadi itu mah jauh pada halati ya. Wah, dia pernah Bapak Oya. Asal saya dengar kasar ini barang. Pokoknya bojo. Nah, iya kan? Nah, kalau penyampaiannya
kalau penyampainya kaku seperti itu, nah mau ya. Mereka aja dengar. Tapi kita harus memberikan contoh. Oh, dengan partisipasi. Kalau langsung inisiatif misalnya ya, contoh konkret misalnya di sektor wisata, tempat wisata itu diintervensi oleh pemerintah bangunannya. Ada inisiatif pemerintah memperbaiki, walaupun keindahan alamnya sudah luar biasa, tapi ada fasilitas yang dilengkapi oleh pemerintah. Tapi kalau fasilitas ini dibangun oleh pemerintah, kemudian pemerintah lagi yang merawatnya, maka sama aja kita ini dari nol akan kembali ke nol. Iya. Ya, harus masyarakat di seputar itu harus merasakan juga ada hal yang menarik dan membuat mereka meningkat taraf kehidupan mereka, sehingga mereka merasa memiliki, merasa artinya kan dengan adanya ini Pak Rig, dengan adanya dibangun tempat wisata di situ, ya, ada pendapatan masyarakat bisa berjualan di sana. Masyarakat bisa apa namanya, ada peningkatan per kapita di sana, pendapatan, karena saat itu belum diintervensi, belum ada seperti itu mengintervensi, mereka standar pendapatannya bakal tidak dikunjungi oleh masyarakat. Tapi ketika diintervensi menjadi lebih baik, itunya maka masyarakat akan secara otomatis akan menempatkan itu sebagai tempat usaha mereka. Nah, akan hadirlah partisipatif itu. Menjaga keamanan. Nah, tentu masyarakat punya secara personal ini punya perspektif yang berbeda dalam berpartisipasi. Mempotereal kan wanita kali. Tapi biasanya dia tidak akan membersihkan, tidak memperindah tempat. Jadi sehingga merusak suasana, merusak. Nah, itulah tugas lembaga ini untuk memberikan lagi pemahaman, berkampanye dari hati ke hati, dengan tetap menjaga menjaga lingkungan, menjaga prinsip hidup masyarakat itu. Kita tidak akan berubah prinsip hidup mereka, tapi kita coba mengintervensi dengan mindset. Jika kita coba menyadari ini secara penting, maka secara otomatis masyarakat itu akan mendapatkan informasi baru, dan bagi mereka itu ada pengetahuan. Ketika itu menjadi pengetahuan, maka secara otomatis mereka berpartisipasi, tidak hanya sekedar berpartisipasi hanya untuk menguntungkan diri mereka, tapi juga untuk menguntungkan orang lain yang ada di sekitar mereka. Artinya dengan dorongan ini, Rigo Institute bisa berharap program pemerintah connect dengan partisipasi masyarakat. Ya, connect dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat, agar partisipasi itu hadir. Nah, salah pertama harus kita itulah inisiatif mereka dulu. Rigo Institute ini sudah berapa tahun? Rigo Institute ini terbentuk tahun 2017, tapi legalitasnya baru tahun 2001. 2017, 2001. Bentukannya 2021. Kalau 2017, 2001 berarti 2021. 2021. Itu mulai kita sudah ada Menkumham. Dulu kita masih menggunakan akta notaris. Sekarang kita upgrade lagi jadi mendapatkan Menkumham. Terus kerjasamanya dengan daerah mana saja? Sekarang sebetulnya kerja kelembagaan itu tidak perlu kerjasama ya. Tidak perlu kerjasama. Sepanjang kita punya lesson dan positif itu, pilihannya kita ke positif, maka bisa kita lakukan dari hal kecil saja dulu. Nah, kita coba di Gorontalo Utara ini, kemarin kita berdiskusi dengan semua sektor bisa diintervensi dengan semangat partisipasi ini. Tapi coba kita mulai dari sektor pariwisata. Kenapa sektor pariwisata, Abah? Coba kita mulai kampanyekan ini partisipasi. Pertama karena memang masifnya daerah ini menghadirkan tempat-tempat wisata baru sebagai tempat kebahagiaan bagi publik. Ya. Nah, ini tidak bisa kita hambat dan tidak bisa kita tidak bisa kita proteksi, karena ini hadir sendiri dari keinginan masyarakat. Nah, kita kemudian mencoba melakukan observasi di beberapa tempat. Luar biasa, misalnya ada tempat wisata yang alamnya indah dan sebagainya, tapi kenapa sih harus tidak terawat dengan baik? Kalaupun ada pihak ketiga mengontrak, mereka paling banyak orientasinya profit. Tapi untuk mengembangkan nilai jualnya, saya kira ini sangat sulit kita dapatkan. Nah, kita harus butuh kita harus butuh ada kecintaan bagi masyarakat sekitar itu, yang di lokasi itu, ya kan? Nah, kita dorong mereka, ini adalah wilayah yang kita bisa jadikan sebagai sumber pendapatan kita. Karena kalau kita kotori, kita tidak rawat, maka pengunjung pasti tidak ada. Nah, kalau pengunjung tidak ada, maka
kebiasaan kita pendapatan masyarakat juga kan pasti berkurang. Pasti berkurang. Ya kan? Iya. Nah, sehingga kita intervensi mindset mereka untuk mencintai. Bagaimana cara mencintai dan menyayangi ataupun merasa memiliki? Ya kita harus memahami prinsip-prinsip masyarakat itu. Nah sekarang yang sudah dilakukan Rigo Institute dengan pemerintah Gorontalo Utara baru orang tabel discuss. Nah, kita akan menghadirkan MOU ini dengan pemerintah dengan pariwisata dan agenda untuk mengedukasi masyarakatnya kita mulai dari tempat wisata terpilih. Kalau di Gorontalo Utara kita sudah mapping, kita mulai dari Minanga, lokasinya di Minanga. Itu ada sekitar ada Minanga ini kan yang di Kecamatan Datinggola. Iya. Di ujung pantai. Wisata pantai. Karena itu sudah terbuka 2-3 tahun lalu sebagai tempat wisata baru di Gorontalo Utara. Tapi di situ ada banyak pemukiman yang memang memiliki prinsip dasar hidup yang khas di sana. Ada adat di sana yang khas. Yang sebetulnya kalau pariwisata tidak hanya bisa menjual alamnya, tapi kita juga bisa mengagumi prinsip budaya mereka. Nah, kita coba motivasi mereka dari prinsip hidup mereka sendiri. Nah, kita menemukan beberapa hal, salah satu contoh di lokasi Minanga itu. Ada pohon yang tumbuh secara liar, ya, tapi buahnya itu sudah digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat di situ. Seperti bedak dan sebagainya itu kan. Kalau badali pengantin itu ada di situ pohon-pohon itu. Itu kalau kita jadikan sebagai produk HAM industri dan masyarakat yang kelola, maka Minanga jualnya bukan hanya pantai, tapi juga pohon itu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Ada di situ nilai ekonomisnya, ada di situ nilai destinasinya dan sebagainya. Nah, yang dilakukan terhadap pohon itu apa dengan masyarakat? Maksudnya pohon itu pengolah. Nah, kita rawat itu. Yang dilakukan oleh Rigo Institute apa? Pendekatan terhadap masyarakat itu. Kita sadarkan kepada masyarakat di seputar situ bahwa harus merawat dan menjaga kebersihan daripada seputaran ini dan menjadikan hasil pohon ini, buahnya itu untuk menjadi home industry. Artinya dikelola di rumah-rumah dan kemudian itu kalau bisa dikemas menjadi produk kreatif yang bisa dijual di tempat wisata. Bisa dipasarkan di tempat wisata, bisa juga kalau diupgrade produknya bisa menjadi produk umum, bisa dijual di tempat mana saja. Yang jelas bahwa masyarakat di situ kita intervensi kreativitasnya ikut membantu jualan daripada lokasi pariwisata di situ. Nah, terus dengan pemerintah Goro, saya kira pemerintah Goro sangat terbuka. Sepanjang itu positif, mereka sangat terbuka. Dan kami sendiri di Rigo Institute ini tidak ada target waktu sampai kapan harus setiap waktu kalau kita bisa berkampanye, kita bisa mendatangi masyarakat, kita bisa berdiskusi dengan masyarakat, supaya itu kita lakukan. Sampai pada akhirnya masyarakat menyadari bahwa secara personal itu mereka menyadari bahwa perlu kita tidak hanya menjual alam wisata ini, tapi kita juga mengambil rasa tercipta yang kita miliki. Kita bikin produk industri sama dengan kunci, sama dengan itu produk-produk. Nah, 2017 didirikan, kemudian 2021 itu sudah mendapatkan legalitas Menkumham. Sebelumnya masih akte notaris. Nah, baru salah satu program dilakukan atau baru pertama melakukan program itu? Ini sudah lanjut, lanjutan. Sebelumnya kita kerjasama dengan LSM Limo, kita kerjasama dengan lembaga Walhi dan sebagainya tentang penyadaran masyarakat tentang lingkungan. Tentang lingkungan hidup. Iya, salah satu contoh di daerah mana? Salah satu contoh di daerah di sini, di di Kabupaten Gorontalo di wilayah pesisir ini pernah kita melakukan workshop dengan masyarakat pesisir, bagaimana mereka memiliki pengetahuan tentang memanfaatkan hasil laut, berinisiatif sendiri tanpa harus menunggu bantuan dari siapapun, tapi berinisiatif apa yang bisa mereka lakukan sendiri. Iya. Ada juga pernah saya sempat bahkan saya ikut Rigo Institute waktu itu bekerja sama dengan pemerintah di Kabupaten Gorontalo pada saat Pilkades waktu itu kalau tidak salah. Oh iya, barusan kemarin. Jadi yang dilakukan oleh Rigo Institute itu apa pada saat itu? Jadi di Pilkades sama dilakukan. Iya, Pilkades Kabupaten Gorontalo ini kan sudah hadirnya Perda tentang Pilkades itu. Pelaksanaan Pilkades itu sudah mengacu pada Perda dan Perbub yang di dalamnya hampir sama dengan pelaksanaan pilkada. Ya, nah terus Rigo Institute apa yang dilakukan? Iya, dari
target yang ingin dicapai oleh pemerintah, maka pemerintah kemudian membentuk panitia pemilihan melalui pemerintah desa. Ada salah satu konten di situ. Rigo Institute di mana? Iya, ada salah satu konten dalam undang-undang dalam perda itu yang harus dikerjasamakan dalam lembaga institusi dan government. Misalnya merancang ada pasal yang mengatakan calon kepala desa harus ikut debat dalam desa. Nah, ini menurut teman-teman Pemdes dan panitia harus diserahkan kepada lembaga untuk meramunya. Nah, kebetulan kami Rigo Institute bersama dengan Lembaga Inisiatif Indonesia itu dilibatkan untuk merancang pola debat. Bagaimana model debatnya? Iya. Apa target yang dicapai ketika calon kepala desa ini memiliki nilai? Saat mereka duduk, mereka punya pengetahuan tentang mengimplementasikan visi-misi mereka sebagai calon kepala desa. Tidak hanya di atas kertas, tapi bagaimana mengeksekusinya. Nah, di debat sudah harus terlihat itu. Di debat itu sudah harus nampak. Iya, biasanya kan debat itu cuma pilkada, pilgub, pilpres. Nah, ini ada pilkades juga di Di Kabupaten Gorontalo sudah mulai dibangun tradisi itu. Tradisi pemilihan kepala desa harus ada kampanye. Artinya waktu itu Rigo Institute dipercayakan mengelola itu. Merancang bagaimana model debatnya. Ya, alhamdulillah sukses di 86 desa yang dilaksanakan itu kita rancang sistem debatnya. Sistem debatnya dengan prinsip dua hal yang kita kedepankan dalam debat. Pertama adalah debat harus mampu menggali potensi diri calon kepala desa. Yang kedua adalah melalui programnya maksudnya ya? Iya, melalui visi-misinya itu. Dan debat harus bisa menyempitkan potensi konflik sosial di desa. Nah, dua hal itu menjadi prinsip kita ketika kita merancang debat di desa. Sehingga debat antara kepala desa itu tidak bisa menghadirkan permusuhan baru, tidak bisa menghadirkan persoalan baru. Harus mempersempit ruang potensi konflik di desa itu. Dengan menunjukkan visi program melalui visi itu. Dan di debat itu harus menggali wawasan, menggali gagasan yang ada di pemikiran dan calon desa itu. Oke. Nah, itu yang barusan kemarin. Berapa tahun 2021 ya? Awal-awal 2021 ini. Iya, betul. Nah, kan sekarang sudah yang sementara dirancang sekarang itu dengan Gorontalo Utara melalui khusus untuk bagaimana tempat wisata itu bisa menimbulkan partisipasi masyarakat lokal, bisa masyarakat menjaga. Nah, kan sebuah institut itu Pak Rigo kan butuh anggaran. Nah, Rigo Institute itu sumber anggarannya dari mana? Iya. Jadi kalau nah, maksudnya setiap apa yang harus kita lakukan butuh modal. Kalau di kontrak kemarin pelibatan kita di dalam merancang pelibatan kita kemarin dalam merancang debat kepala desa itu memang ada anggaran di desa. Dan kita hanya mendistribusi panelis, kita mendistribusi pola, kita mendistribusi moderatornya dan sebagainya, materinya dan sebagainya. Nanti kemudian desa lah yang akan membiayai secara full konsekuensi dari pelaksanaan itu. Nah, kalau di pariwisata Garut ini kita masih menggunakan anggaran institusi karena kita belum MOU. Nanti kita akan ada pertemuan lagi yang berikutnya, kita mau